Kota Surabaya bukan hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga kota yang punya komitmen untuk memajukan pendidikan anak usia dini. Dan di balik kemajuan pendidikan anak usia dini, ada sosok yang inspiratif dan juga tentunya dedikatif, yaitu Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi, Bunda PAUD Kota Surabaya. Program ini terangkum dalam satu payung besar bernama Lentera Surabaya. Langkah 6 prioritas pendidikan anak usia dini Kota Surabaya. Halo pemirsa setia Tempo, selamat datang di program Teras Negeri Tempo yang penuh inspirasi dan cerita bermakna. Bersama saya Anindya Dea, tentunya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi mendalam seputar ide-ide dan juga sosok-sosok inspiratif yang penuh dengan perubahan nyata untuk lingkungan sekitar. Kalau dengar kata Surabaya, kita pasti ingatnya dengan kota pahlawan. Tapi tentunya di balik sosok heroiknya itu, di balik semangat heroiknya, Surabaya juga punya sisi lain, yaitu kota yang serius banget mikirin masa depan generasi penerus. Bahkan sejak anak-anak masih di usia balita. 3 tahun terakhir ada perubahan besar yang dilakukan oleh dunia pendidikan anak usia dini di kota Surabaya. Gak cuma soal belajar huruf dan angka, tapi juga tentang pembentukan karakter dan juga rasa percaya diri serta empati. Dan di balik gerakan serta perubahan itu semua, tentunya ada sosok yang gak cuma aktif, tapi juga punya visi besar buat perubahan anak-anak di Surabaya. Beliau adalah Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi, istri Wali Kota Surabaya, Bunda PAUD Kota Surabaya, sekaligus Ketua TPPKK dan Ketua Umum Gerakan Organisasi Wanita. Bunda Rini telah menerima berbagai penghargaan, seperti Bunda PAUD Edukatif dan Inspiratif, dalam program pengembangan PAUD Holistik Integratif dari Himpaudi, sebagai tokoh penggerak pendidikan anak usia dini dari IGTKI, Insan Peduli Pendidikan Bidang Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Surabaya, dan Anugerah Peduli Pendidikan dari Wardana Training Center. Lewat program Lentera Surabaya, singkatan dari Langkah 6 Prioritas Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surabaya, beliau tentunya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana perhatian ke anak usia dini bisa jadi fondasi penting untuk masa depan kota. Sekali lagi mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Bunda Rini. Halo Mbak Nindi. Halo Bunda, selamat pagi. Pagi. Ini manggilnya Ibu, Bunda? Bunda aja ya. Bunda ya, Bunda Siap. kita semua ya. Siap. Baik, bagaimana kabarnya Bunda Rini? Alhamdulillah Mbak Nindi baik. Harus sehat ya, harus baik sehat, ya. alhamdulillah ya. Baik, mungkin Bunda bisa diceritakan sedikit bagaimana sih peran dan tanggung jawab seorang Bunda PAUD di Surabaya? Ya, jadi seorang Bunda PAUD itu dia itu sebagai tokoh sentral ya, sebagai tokoh yang bisa mengadvokasi penerapan dari kebijakan-kebijakan dari Kemendikbudrismen RI ya. Dan tugas utamanya itu adalah mengajak masyarakat, kemudian mengedukasi masyarakat, dan tentunya menerapkan proyek-proyek atau menerapkan apa yang disampaikan oleh Kemendikbudrismen RI. Dan juga saya membangun kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dari akademisi, kemudian dari perusahaan, dari IGTKI, ada dari semua yang kita bisa rangkul untuk bisa membantu pembangunan anak-anak generasi PAUD ini ya. Baik Bunda, tadi kalau misalnya Bunda mengatakan membangun kolaborasi, nah sebenarnya yang memotivasi Bunda sendiri itu apa sih untuk bisa menjadi penggerak nih di Kota Surabaya sendiri? Baik, saya di sini mungkin sebagai seorang ibu ya, saya ini sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, anak saya 2 begitu. Jadi ya saya rasa semua seorang ibu pasti berharap bahwa anak-anaknya itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Pasti terpenuhi secara kesehatannya, secara pendidikannya, secara pendidikan agamanya, dan semua pasti berharap mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkarakter tentunya. Dan saya punya mimpi sebagai seorang ibu,
saya pengen anak-anak kota Surabaya itu tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter gitu ya. Dan pendidikan itu mulai usia dini. Karena saya merasakan ketika anak-anak saya masih kecil, saya itu bersikap seperti apa sehingga anak saya setelah dewasa mereka menjadi seperti apa gitu. Dan itu yang saya terapkan atau saya sharing sebenarnya ya, sharing kepada bunda-bunda yang ada di kota Surabaya. Begini loh cara membangun komunikasi dari kecil sehingga ketika dewasa anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang seperti ini, yang saya rasakan seperti sekarang. Jadi berawal dari ya harapan sebagai seorang ibu ya, sehingga saya berharap bahwa anak-anak di kota Surabaya harus berkarakter, harus sukses dan harus bisa kita persiapkan sebagai generasi emas 2045 ya. Oke, betul banget Bunda. Jadi kalau misalnya juga saya juga yakin dan percaya karena mungkin saya kalau misalnya tadi Bunda melihat realita di anak-anak, kalau misalnya saya sendiri melihat diri saya sendiri Bunda, betul. karena saya merasa pendidikan atau karakter saya itu justru terbentuk waktu kita masih dini gitu. Jadi saya ajaran-ajaran waktu masih kecil itu masih tertanam gitu ya. Apalagi sekarang Gen Z ya, Gen Alpha, Gen Z itu tentunya perubahannya cukup luar biasa begitu. Kalau orang tuanya tidak bisa mengikuti atau tidak dibentuk karakternya sejak kecil, aduh kewalahan gitu ketika dia sudah dewasa. Karena pengaruhnya juga sekarang kan sangat besar. Tidak bisa sekejap mata gitu ya berubah gitu atau kamu nurut sama ibu gitu enggak. Betul. Jadi mulai dari dibiasakan dari kecil. Harus dikuatkan dari kecil itu tadi. Betul. Gitu. Kalau misalnya dukungan dari Pemkot Surabaya sendiri terhadap program-program ini apa Bunda? Tentu sangat besar ya, terutama partner saya di kamar itu ya, Pak Wali itu cukup luar biasa, support beliau begitu. Jadi beliau itu bukan hanya sebagai teman sharing saya, kalau saya ada masalah atau saya ada, ini gimana sih, saya selalu sharing pendapat sama beliau ya. Kalau misalnya saya pengen nih seperti ini gimana caranya? Ini permasalahan di masyarakat tuh seperti ini. Beliau selalu memberikan solusi kepada saya, tapi solusinya itu bukan hanya sekedar ngomong gitu ya begini-begini, tapi beliau cukup atraktif atau untuk bisa mengambil tindakan begitu. Dan beliau ini melalui kebijakan-kebijakan beliau dengan peraturan wali kota tentang PAUD holistik integratif gitu ya, itu sangat membantu saya, support saya secara regulasi begitu, disupport oleh Pak Wali Kota begitu. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada semua OPD yang terkait, itu ada 19 gugus OPD yang terkait terhadap PAUD ini yang cukup support luar biasa. Support ini berupa tentunya anggaran, berupa support anggaran yang cukup bisa diterima sehingga kami itu bisa berjalan dengan program-programnya. Luar biasa sekali kolaborasi yang sudah kita bangun dengan pemerintah. Baik, jadi tadi kalau misalnya saya dengar itu kolaborasinya luar biasa karena kalau misalnya Bunda bergeraknya dari hati kemudian didukung oleh Bapak Wali Kota Surabaya. Siap. Bunda, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dan juga pemirsa tentunya sesaat lagi. Halo, nama saya Katrina Prilawati, saya mengajar di KB Kristen Elion Surabaya. Saya sudah mengabdikan diri menjadi seorang guru untuk anak usia dini selama 13 tahun. Saya adalah salah satu penerima beasiswa S1 RPL PAUD. Sebelum menerima beasiswa, sebenarnya saya sudah memiliki keinginan kuliah itu sejak lama, tetapi keinginan itu saya tunda karena keterbatasan biaya dan waktu. Saya fokus untuk mengajar dan memberikan yang terbaik untuk anak didik saya dengan ilmu yang saya miliki. Saat itu juga saya masih memiliki belum cukup kepercayaan diri untuk melanjutkan studi. Program beasiswa RPL PAUD ini sangat berguna bagi guru-guru PAUD seperti saya yang ingin terus maju dan berkembang, mengalami perubahan dalam cara saya mengajar, dan saya lebih memahami mengenai tahap perkembangan anak, dan saya juga lebih memahami bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi saya juga menjadi guru yang lebih sabar dan kreatif untuk menghadapi anak usia dini. Sekarang anak-anak didik saya di sekolah menjadi lebih antusias dan lebih nyaman dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Baik
pemirsa, kembali lagi di Teras Negeri Tempo. Bunda Rini, kita boleh Baik. ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh banget. Mungkin boleh dijelaskan beberapa program unggulan Bunda mengenai PAUD Surabaya. Baik, tentunya kalau program kita harus tegak lurus ya dengan pemerintah. Jadi ada 6 program prioritas dari Direktorat PAUD Kemendikbudristek RI yang memang kita terapkan di Kota Surabaya. Yang pertama itu penguatan pendidikan karakter. Itu saya sampaikan bahwa pendidikan karakter itu penting banget. Kita sudah membiasakan anak-anak dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu mulai dari bangun tidur, kemudian dia beribadah, kemudian dia makan makanan sehat, berolahraga, kemudian dia gemar belajar, terus bersosialisasi, dan yang terakhir cepat tidur ya. Nah, itu kebiasaan yang baik, dan Surabaya itu ditambah dengan empatinya warga area-area Surabaya itu kan gotong royong ya, wani gitu ya. Nah, itu kita tambahkan dengan karakter anak Surabaya. Jadi 7 kebiasaan baik itu sederhana sebenarnya ya, tapi kalau diterapkan dari usia dini itu akan menjadi kebiasaan, sangat berdampak. Coba kalau udah dewasa, kalau dari kecil nggak dibiasain bangun pagi, bisa dipastikan dia bangunnya siang. Dia nggak disiplin gitu ya untuk makan pagi dan lain-lain gitu. Jadi 7 kebiasaan baik ini kita terapkan ketika mereka mau sekolah. Dan itu bisa berupa senam, berupa nyanyian begitu, sehingga itu akan terpatri di dalam pikirannya, oh bangun pagi, kemudian berolahraga dan lain-lain. Itu 7 kebiasaan baik. Kemudian kita juga punya program untuk talenta seni. Talenta seni ini adalah untuk membangun kepercayaan dirinya anak-anak. Mereka bisa tampil, siapapun, nggak harus yang bagus-bagus, kan kadang-kadang kalau yang tampil yang pintar-pintar aja, yang mungkin sudah gerakannya sempurna begitu, enggak. Saya minta semua harus tampil, anak-anak PAUD itu harus tampil. Mau dia salah, mau dia benar, itu untuk melatih kepercayaannya diri dia. Ya, untuk mama-mama juga jangan dimarahin kalau salah gitu ya. Itu untuk melatih kepercayaan dia. Itu talenta seni. Kemudian kita juga ada kelas orang tua. Itu untuk di Puspaga RW. Jadi kita di sana sharing untuk mama-mama yang mungkin punya problem nih, anak-anak PAUD ini biasanya, mama anak saya susah banget makannya, atau anak saya susah banget dikasih tahu kalau lagi main gadget. Nah itu kita sharing di sana untuk mencari solusi. Oh begini loh sebaiknya menghadapi anak, begini loh sebaiknya memperlakukan anak, atau berbahasa yang tidak mengejudge gitu ya, tapi mengajak hal-hal yang positif, mengganti dengan hal-hal yang positif gitu. Itu kita sharing ilmu dengan para orang tua hebat itu. Kemudian kita juga ada Edu City Tour. Edu City Tour ini kita bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas yang terkait. Yang tadi saya bilang, apa sih dukungan dari pemerintah kota, itu salah satunya itu. Jadi anak-anak dikenalkan dengan profesi seperti damkar, pemadam kebakaran. Ternyata profesi itu cukup mulia loh, bisa menyelamatkan banyak orang begitu. Itu mereka bisa tahu tentang itu. Juga kita edukasi ke contohnya misalnya dinas pertanian. Kita dikenalkan nih anak-anak itu supaya lebih menghargai makanan, mereka dikenalkan nih gimana sih cara nasi yang mereka makan tuh berasal dari apa. Mereka mendapatkan itu dengan petani yang mungkin kepanasan, kehujanan, sehingga mereka akan lebih bisa menghargai makanan yang mereka makan dan mereka menghabiskan makanan yang mereka makan gitu. Kemudian kita juga ada sekolah orang tua hebat. Jadi kalau tadi mungkin cenderung ke anaknya ya, pendidikan karakter anaknya. Dan pendidikan karakter itu tidak lepas dari peran orang tua, Mbak Nindya, sebagai support system terbaik buat anak-anak. Nah ini kita ajak untuk mereka, namanya tuh sekolah orang tua hebat gitu ya. Kita ada 14 kali pertemuan. Di sana mereka diajarkan atau di sharing ilmu tentang makanan yang sehat seperti apa, peran ayah itu seperti apa, kemudian pola asuh itu seperti apa. Itu di sana diajarkan, dibuat sharing, sehingga orang-orang tua ini akan terbuka. Biasanya mama-mama muda ini kan mau yang instan-instan begitu ya. Dengan adanya sekolah orang tua hebat ini mereka terbuka. Bahkan ada salah satu yang saya tanya ini, Mbak Bun, apa sih dampak dari sekolah orang tua hebat yang Ibu rasakan gitu? Bu,
Saya dulu itu kalau mendidik anak itu seperti Nikita Mirzani. Oh ya? Iya, meledak-meledak Bun gitu. Jadi anak saya salah langsung marah gitu, emosi begitu. Tapi setelah sekolah orang tua hebat, saya menjadi Nikita Willy Bunda. Lebih sabar, lebih tenang. Oh, itu dampak yang dirasakan oleh orang tua. Karena memang peran orang tua dalam mendidik karakter itu cukup besar cukup besar pengaruhnya begitu. Jadi bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab bersama, apalagi orang tua begitu ya. Nah, itu pendidikan karakter yang kita terapkan dengan program-program yang ada di Kota Surabaya. Yang kedua, kita gerakan Ayo ke PAUD. Ini berhubungan dengan wajib belajar 13 tahun ya Mbak. Salah satunya itu prasekolah, 1 tahun prasekolah. Nah, di sini kita tentunya dengan adanya surat edaran dari Wali Kota dan surat edaran dari Bunda PAUD Kota Surabaya yang mengajak seluruh elemen yang bisa terlibat seperti contohnya Bunda PAUD Kecamatan, Bunda PAUD Kelurahan yang memang berada di wilayah masing-masing ya, di lini yang terbawah, itu mengajak atau mendata dan memverifikasi siapa sih anak-anak yang di usia 5-6 tahun yang belum sekolah, siapa sih yang sudah sekolah, siapa sih yang tidak mau sekolah. Nah, itu kita data Mbak. Dari situ kita sekalian mengajak orang tua ini, ayo anak-anaknya sekolah dong. Sekolah itu akan berdampak untuk pembentukan karakter gitu ya. Banyak yang bisa dirasakan ketika sekolah di PAUD begitu. Itu gerakan-gerakan untuk orang tua hebat. Kemudian kita juga kampanye melalui banyak media, melalui media sosial, media elektronik, begitu, media cetak. Ini kita berusaha mengkampanyekan, bahkan video-video tron juga kita sebarkan untuk ayo orang tua, penting loh untuk pembentukan karakter di usia dini. Dengan menyekolahkan anak-anak itu akan jadi lebih mandiri, anak-anak akan jadi lebih struggle ya, anak-anak bisa jadi sabar untuk antri. Itu hal-hal yang mungkin tidak bisa diajarkan di rumah ya. Kalau di rumah kan dia mandiri nih sendirian, tapi kalau di sekolah kan dia ketemu banyak teman, bersosialisasi. Harus menghargai. Iya, harus menghargai, dia bersosialisasi. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru. Nah, selain tadi anaknya juga kita perhatikan, tentu orang tuanya juga kita berikan edukasi. Nah, guru ini penting karena guru ini adalah digugu dan ditiru ya. Dia menjadi sosok yang paling penting terhadap pendidikan. Kita memberikan RPL Mbak, beasiswa S1 RPL kepada di tahun 2023 itu kita memberikan di 195 Bunda PAUD. Kemudian di 2025 kita berikan 200 Bunda PAUD. Jadi mereka gratis sekolah di S1 di UNESA. Jadi kita bekerja sama dengan UNESA. Pendidikan anak usia dini. Jadi jurusannya pendidikan anak usia dini. Dia yang biasanya dilaksanakan di 4 tahun, ini menjadi 2 tahun saja dia sudah cukup menerima ijazah itu. Dan kita juga diberikan harga yang bersahabat gitu ya, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan syarat-syarat tertentu. Artinya dia harus komitmen ketika kita sekolahkan, dia nggak boleh nih pindah-pindah dari kota Surabaya gitu kan. Dia harus mengabdi di kota Surabaya. Ada beberapa syarat-syarat tertentu yang memang harus dipenuhi oleh guru-guru yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di UNESA. Dan kemarin beberapa minggu yang lalu kita baru mewisuda mereka. Mereka sudah wisuda, bahagianya Masya Allah. Itu sesuatu yang luar biasa ya menurut saya. Saya titipkan kepada mereka untuk bisa menyebarkan ilmunya, untuk bisa menjadi pelopor di wilayahnya, mengajarkan untuk mengajak, ayo yuk jadi pendidik itu kita harus berubah gitu, harus mengikuti zaman, harus lebih berkreasi, berinovasi supaya anak-anak ini nggak bosen, anak-anak ini menarik dan bisa masuk ke apa yang kita inginkan gitu ya, dengan cara-cara yang lebih inovasi gitu. Kemudian kita juga memberikan kemarin itu Mbak, waktu acara kita memberikan beasiswa, itu alhamdulillah Rektor UNESA itu memberikan beasiswa S2 loh Mbak. Masya 2 Allah, orang, walaupun hanya 2 orang itu kan luar biasa. Tapi kan ilmunya bisa bermanfaat betul, ya Bunda. Betul, nah itu salah satu kolaborasi dengan akademisi yang diberikan kepada para pendidik. Kemudian juga pemberian JASPEL ya.
jasa pelayanan untuk hampir 12.000 pendidik. Itu satu orangnya 700.000 per bulan. Itu memotivasi mereka. Kita juga memberikan BPJS kepada para bunda-bunda PAUD ketika naudzubillah min dzalik, kita nggak berharap ketika mereka meninggal dalam menjalankan tugasnya begitu, mereka mendapatkan BPJS. Tidak mengulangi rasa hormat kita kepada mereka, tapi sebagai apresiasi kita terhadap perjuangan beliau, pengabdian beliau, begitu, pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kemudian pelatihan-pelatihan yang kita berikan juga kepada para pendidik, kemudian workshop, kemudian itu beberapa program yang untuk para pendidik. Kemudian yang keempat itu penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu kita jadi mengadakan pelatihan STEAM untuk pendidik PAUD, Mbak. Untuk itu dari UNESA. Ini kolaborasi. Karena UNESA kan salah satu universitas yang memiliki jurusan PAUD, program studinya PAUD gitu, sehingga kita sering berkolaborasi dengan UNESA. Itu gratis dari para pendidik. Kemudian juga ada Gebyar Ilmuwan Cilik Jenjang TK. Jadi memang sederhana, Mbak, yang bukan membuat robot yang bagaimana begitu kan, enggak, tapi sederhana. Misalnya gunung meletus itu bagaimana, itu ada sederhana, dan ini kolaborasi dengan orang tua. Nah, ini kan membangun secara psikologis dengan orang tua, karena proyeknya ini bersama orang tua, membangun komunikasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua, itu kan kelihatan ketika ada peran orang tua di sana kepada anaknya tuh besar, itu kelihatan ketika bekerja sama. Ada yang mamanya sendiri yang bekerja gitu kan, kelihatan berarti komunikasi nggak bagus. Ada yang orang tuanya sama anaknya tuh bekerja sama. Adik begini, dia mama begini ya gitu. Itu kan kelihatan dari bagaimana dia berkomunikasi dengan orang tuanya. Cara anak berpikir kritis juga pasti terbentuk. Betul sangat. Dia pasti bertanya, mama ini kenapa kok begini? Mama kok begini? Itu kan dijelaskan. Mama yang sabar gitu kayak Nikita Willy ya. Oh gini sayang, begini sayang, begitu. Sehingga itu akan sangat membantu mereka untuk lebih berpikir secara logis gitu ya, menyelesaikan masalah begitu. Dimulai dari hal yang kecil. Kemudian kita juga ada asah terampil, Mbak. Ini berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi anak-anak ini membuat proyek dari limbah sampah. Dari tutup botol, kemudian dari plastik, itu dibuat proyek ya. Bahkan ada beberapa itu yang saya pas datang itu ke lokasi sekolahnya, itu mereka mengajarkan numerasi dan literasi dari bahan bekas. Jadi angka dibuat dari bahan bekas, kemudian itu sangat kreatif begitu ya. Jadi anak-anak pun jadi dia akan peka terhadap lingkungan, dia cinta lingkungan, nggak membuang sampah sembarangan. Itu hal yang sederhana mungkin jadi ya, bukan tapi cuma cukup, nilai akademiknya aja yang betul. diperoleh. Jadi dia akan terbentuk, dia akan menjadi empati terhadap lingkungan, dia juga peduli terhadap lingkungan. Itu yang kadang-kadang kelewat ya. Anak-anak buang sampah biasanya itu, ini mamanya yang ngambil gitu kan, salah ya. Kita latih, adik buang sampah di mana tempatnya begitu. Itu yang harus kita ajarkan dari kecil. Kemudian kita ada pemenuhan perbaikan sarana dan prasarana. Nah, ini tentu kami punya PAUD ada 1.400 RW di Kota Surabaya, dan semua itu PAUD itu ada letaknya di Balai RW, Mbak. Nah, kita fasilitasi karena di Balai RW kan sekarang bisa dibuat untuk puspaga, bisa dibuat untuk ngaji bareng, bisa dibuat untuk ke agenda-agenda anak-anak remaja untuk bersosialisasi dengan kegiatan gitu. Salah satunya adalah sekolah PAUD ini ada di Balai RW, dan sudah dibenahi di Surabaya. Alhamdulillah udah sekitar 1.360 RW yang sudah dibenahi, sehingga layaklah mereka untuk sekolah di sana, untuk belajar di sana. Kemudian yang terakhir, Mbak, 6 program utama itu pembangunan bahasa dan sastra. Pembangunan bahasa dan sastra ini di Surabaya ini kan Surabaya gitu ya, bahasa Jawa ya. Jadi kita Surabaya penggunaan bahasa Jawa lokal itu melalui Kamis Melipis gitu. Tiap Kamis itu menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Itu membuat mereka
tahu bahasa lokalnya. Jadi nggak hanya pintar bahasa Inggris, bahasa yang diajarkan bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Prancis atau bahasa Jepang ini, tapi dia bisa bahasa lokalnya dia juga harus bisa gitu. Kemudian ada program sate, waduh bukan sate ayam, sate kambing ya Mbak. Speak and talk English gitu. Jadi kita biasakan untuk dari usia dini mereka untuk belajar bahasa Inggris. Sederhana saja mengenalkan vocab-vocab air itu apa, water, kemudian mungkin bahasa apa bagian badan tubuhnya, itu hal-hal sederhana sehingga mereka mempunyai vocab yang banyak ya. Karena bahasa Inggris juga bahasa yang internasional yang mau tidak mau kita harus bisa gitu untuk zamannya generasi 2045 ini ya. Iya betul, karena kan juga kalau misalnya kita lihat dari tentunya turunannya dari Kementerian Pendidikan juga ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu punya suatu apa ya namanya itu Trigatra Bangun Bahasa Ibu. Jadi mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Jadi justru bahasa daerahnya itu di nomor 2. Jadi ini tadi program prioritasnya sangat cocok ya Bu ya. Jadi ada Kamis Melipis sama ada sate. Oke. Jadi itu mulai kecil ya. Iya. Saya tuh mimpi sih Mbak. Saya kalau ke apa namanya sekolah-sekolah internasional gitu ya. Anak PAUD, anak TK udah pintar bahasa Inggris Mbak. Wah ngomongnya tuh udah cas-cus-cus. Bahkan mereka saking seringnya bahasa Inggris, malah bahasa Indonesianya nggak bisa gitu tergeser. Nah, saya ingin agar ini menjadi balance ya, bahasa Indonesia yang oke, bahasa lokalnya dia juga oke, bahasa Inggris juga dia oke. Karena identitas bahasa ibu juga tidak boleh tergeser. Tidak boleh, itu wajib hukumnya. Ada lagi Ibu mungkin programnya? Iya. Jadi kita ada untuk pembentukan spiritual penguatan karakter itu melalui manasik haji ya. Jadi manasik haji ini dilakukan seluruh anak-anak PAUD, anak-anak TK itu di seluruh Surabaya. Jadi kita bergantian. Jadi mereka dilatih untuk haji beneran, Mbak. Jadi ada Ka'bahnya, miniatur Ka'bah, kemudian dia harus melewati tawaf, kemudian dia melewati sa'i dan diajarkan doa-doanya begitu. Bukan doa lengkap ya, Mbak, karena dia masih TK, tapi doa selamat dunia akhirat. Terus diajarkan bahwa kalau memutari Ka'bah itu artinya apa, memutar sa'i itu artinya apa, mereka diajarkan agar mereka tuh punya mimpi ketika suatu saat itu mereka bisa berangkat umroh, berangkat haji, dan tentunya penguatan-penguatan spiritual yang mereka dapatkan gitu. Jadi mereka punya gambaran gitu. Kadang-kadang kan mereka tidak ngerti Ka'bah itu apa sih Bunda gitu ya, Ka'bah itu buat apa sih gitu. Jadi penguatan bahwa Allah itu ada sayang, kita harus patuh sama Allah gitu. Kita tahu yang namanya dosa, ini yang tahu namanya pahala begitu, sehingga itu membuat mereka akan lebih waspada ketika nanti dia dewasa. Ini dosa nih, aku nggak boleh ngelakuin ini. Ini pahala nih, ini bagus. Nah ini pahala buat aku. Nah, jadi mereka mempunyai rasa spiritual yang sudah sejak dini itu insya Allah akan menguatkan mereka di kedepan ya. Akan ada batasan. Siapa tahu juga dari sana justru memotivasi mereka untuk bisa pergi umrah haji beneran ya. Betul. Dengan semangatnya kerja kerasnya. Dan juga doa untuk bunda-bunda yang mengantar semoga mereka bisa berangkat haji atau umroh. Betul sekali. Ada lagi Ibu mungkin programnya? Mungkin yang terakhir itu festival literasi anak bercerita ya. Jadi anak-anak ini kan sebenarnya senang bercerita ya Mbak. Coba Mbak mungkin lihat anak-anak TK pulang sekolah dia cerita sama mamanya, mama aku tadi begini. Kadang-kadang nggak jelas. Nah ini kita arahkan untuk menceritakan 7 kebiasaan baik itu melalui literasi. Jadi anak-anak dibiasakan dari kecil untuk membaca, untuk bercerita, sehingga membangun komunikasi yang bagus baik dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan teman-temannya gitu. Bunda luar biasa sekali ya, program prioritasnya untuk Bunda PAUD di Surabaya itu banyak banget dan tentunya itu semua untuk mendukung tadi program prioritas dari nasional ya, dan semuanya menarik karena seluruh stakeholder yang saling bekerja sama tuh dibentuk gitu, bukan cuma anak-anaknya aja yang diperhatikan tapi juga tenaga pendidik, bahkan orang tua juga, karena orang tua itu tadi balik lagi ke pendidikan primer seorang anak itu dari orang tua tentunya juga didukung sama tenaga pendidik yang luar biasa. Nah kalau misalnya untuk inovasi yang paling berdampak sendiri untuk dari program tadi itu ada apa aja Bunda? Semua berdampak ya. Tapi yang mungkin lebih berasa itu adalah
ketika yang tadi Mbak RPL, beasiswa RPL. Oh iya. Itu sangat-sangat bahkan ada yang menangis, Bunda terima kasih ya saya sudah disekolahkan. Itu kan banyak faktor kan yang menyebabkan mereka tidak sekolah linear. Mungkin yang satu-satunya mungkin biaya gitu ya. Sehingga dengan adanya sekolah menyekolahkan mereka, tentunya pendidik itu kualitasnya juga tentunya akan lebih baik begitu. Kemudian juga ada yang untuk guru itu BPJS itu sangat-sangat bermanfaat untuk para pendidik. Tadi sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kami, itu sebagai apresiasi kami kepada bunda-bunda yang sudah mengabdi pendidikan yang beliau ajarkan, kesabaran beliau gitu untuk mendidik anak-anak kami itu cukup luar biasa begitu ya. Kemudian juga dengan sekolah orang tua hebat yang saya bilang tadi bahwa Nikita Mirzani jadi Nikita Willy gitu ya, itu dampak yang luar biasa karena sentuhan seorang ibu, apalagi doa seorang ibu, ucapan seorang ibu itu kan menjadi doa ya, sehingga ayo sama-sama kita itu cukup berdampak gitu untuk pembentukan karakter anak-anak. Talenta seni juga cukup membuat mereka lebih percaya diri. Itu mereka tampilnya setiap apa itu Bunda? Kita ada setahun sekali kita mengadakan talenta seni. Ini kita berkolaborasi Mbak dengan semua mall. Jadi gitu. Surabaya Barat, Timur, Utara begitu ya. Sehingga mereka tampilnya di mall yang ada di lingkungannya wilayah betul. Tapi dari sana akhirnya percaya diri bisa terbentuk karena memang menurut saya sendiri percaya diri itu harus dibangun dari kecil Bunda, karena sangat dibutuhkan ketika dewasa kan kita bukan lagi berhadapan sama ujian sama kertas gitu ya, tapi kita hadapi kan dengan orang lain dengan nanti kita mencari kerja juga sama interviewer gitu. Jadi harus dibangun dari mungkin boleh sedikit cerita lucu ya Mbak. Ada anak yang saya salut sama anak itu. Jadi anak itu pada saat maju ke panggung, dia itu diem aja. Saya yakin ya mamanya sudah ngajarin nih kalau mau tampil kan udah dari A sampai Z itu udah lengkap, lagunya udah lengkap. Oh udah sempurna nih anak mama udah hebat, nanti tampil ya gitu ya. Begitu sampai di atas panggung mungkin dia grogi ngeliat banyak orang gitu ya. Akhirnya dia diem Mbak. Teman-temannya nari dia diem. Begitu teman-temannya stres, tapi dia selama dia diem itu dia nggak nangis. Dia bermain dengan dirinya sendiri yang tangannya begini tapi dia nggak nangis. Itu kan saya melihat dia bisa melawan rasa tidak percaya dirinya dengan tidak menangis, berusaha tidak menangis, tetapi dia ya mungkin melakukan hal-hal yang menurut dia itu menenangkan gitu ya. Setelah teman-temannya selesai nari, dia tiba-tiba tersenyum, dia tertawa dan dia langsung beranu dengan teman-temannya. Saya sudah itu salut, itu anak hebat gitu. Artinya dia bisa melawan ketidakpercayaan dirinya, tetap dia naik ke panggung begitu. Itu kan harus kita approve ya, harus kita beli applause gitu ya, beri semangat. Masih shock gitu ya karena berhadapan orang, tapi itu luar biasa. Tapi itu pengalaman yang saya yakin dia tidak akan mungkin melupakan itu. Jadi itu membangun kepercayaan dia diri. Itu hal-hal yang harus kita punya persepsi yang sama bahwa anak-anak ketika disekolahkan di prasekolah ini mereka akan siap untuk jenjang yang selanjutnya. Secara psikologis, secara mental, secara ilmu juga dia udah siap. Betul sekali. Bunda, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya seputar kisah inspiratif tentunya setelah segmen yang berikut ini. Pada saat itu saya itu pertama-tama itu gemeter Mbak, gemeter, malu, terus gimana gitu Mbak. Terus pada saat itu juga saya itu gimana Mbak ya rasanya hati saya itu kalau lihat anak-anak sekolah, saya tuh rasanya tuh nangis gini Mbak, hati saya tuh nangis gak bisa nyekolahin anak. Setelah itu saya langsung mengajukan dari ke Bundari ini tuh langsung direspon dan diajukan ke Bapak Puspaga RW Permata PAUD bersama DP 3A PPKB dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas DP 3A PPKB langsung diminta-minta data dan di situ juga langsung bawa peralatan alat sekolah. Terus Seninnya itu langsung sekolah. Saya itu bersyukur Mbak, alhamdulillah anak saya bisa sekolah.
Pemirsa tentunya masih di Teras Negeri Tempo bersama dengan Bunda Rini. Bunda Rini, mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Kenapa sih pentingnya 13 tahun wajib belajar, 1 tahun di prasekolah nih? Kalau dulu kita mengenalnya dengan 12 tahun Iya, wajib belajar, betul. sekarang 1 tahunnya wajib untuk prasekolah. Iya, baik. Banyak stigma yang di masyarakat yang menganggap bahwa wajib belajar 1 tahun itu nggak penting gitu ya. Iya. Tapi salah. Pentingnya wajib belajar prasekolah ini adalah membangun fondasi yang kokoh. Artinya anak-anak ini akan dipersiapkan untuk jenjang selanjutnya. Contoh misalnya, anak di TK ini kan dia hanya berapa kelas Mbak? 1 kelas isinya cuma 15 orang misalnya atau maksimal 20 orang. Ketika dia masuk SD, dia bertemu dengan kakak kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak-anak yang tidak terbiasa dengan jumlah banyak itu akan menjadi grogi, takut, atau bahkan menjadi trauma. Betul. Dia trauma untuk tidak, kok begini ya gitu, sehingga dia bahayanya ketika itu dia tidak mau sekolah di SD gitu ya. Kemudian kita juga membangun karakter anak itu di PAUD itu yaitu dengan sosial ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, dimulai dari teman-teman usianya 15 orang ini gitu. Kemudian dia belajar untuk antri, dia belajar untuk menghargai, mengumpulkan itu antri ya anak-anak satu-satu gitu, namanya anak-anak gerutuk gitu ya. Ini dia harus satu-satu antri gitu. Jadi ini kita lebih ke penguatan secara mental anak-anak untuk dia siap masuk ke jenjang yang lebih yaitu SD. Jadi ini perlu kita persiapkan gitu. Kalau misalnya dia nggak sekolah prasekolah, mungkin ada sebagian anak yang sudah siap ya secara mental. Karena kan setiap anak beda-beda ya Mbak. Betul. Tetapi tidak sedikit juga anak-anak yang tidak siap secara mental. Iya betul. Jadi lebih ke mempersiapkan diri gitu ya Bunda. Betul. Karena balik lagi kalau misalnya kita mau membentuk karakter atau membiasakan anak untuk bertemu dengan orang itu tidak bisa dalam waktu sekejap ya, harus butuh Kan waktu, butuh ada kan proses. anak yang ketemu sama orang asing dia udah langsung nangis, ada yang dia langsung diem, ada yang dia langsung akrab, itu kan Jadi beda-beda. membangun kebiasaan untuk bersosialisasi juga untuk belajar sambil bermain itu tadi. Betul. Gitu. Motoriknya juga ya Mbak. Ya betul, jadi dari sana bisa terbentuk ya Bunda Betul. ya. Mungkin apakah ada kisah inspiratif dari lapangan nih yang paling berkesan bagi Bunda? Banyak banget ya Mbak. Salah banyak satu yang paling banget. berkesan Bunda? Itu ada, kita kan punya kampung Pancasila nih Mbak, Iya, yang dibentuk oleh Pak Wali ini, Pak Ece ini untuk bagaimana kampung ini saling peduli satu sama lain, empatinya satu sama lain ya. Ada salah satu anak yang tidak sekolah yaitu karena biaya ya, karena dari keluarga pramiskin. Ternyata dia karena Pak RW-nya sudah tahu seperti itu, akhirnya anak ini dibantu Mbak oleh RW. Bukan lewat APBD kami ya, lewat Pak RW ini dari secara uang mandiri iurannya berarti? secara mandiri, iuran warga ini akhirnya dia disekolahkanlah di sekolah TK. Itu luar biasa. Saya sangat-sangat terharu gitu. Artinya kepedulian semua kampung itu menjadi luar biasa, kampung Pancasila ini. Jadi anak itu bisa sekolah karena bantuan dari warga sekitarnya. Iya, itu betul. luar biasa sih menurut Karena saya. kan pendidikan itu suatu hal yang sangat penting untuk Betul. membangun fondasi masa depan generasi penerus gitu ya Betul. untuk bangsa gini. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang mungkin ada beberapa anak-anak atau generasi muda yang terbatas untuk bisa melanjutkan pendidikan itu karena masalah biaya, itu memang jadi salah satu hal yang Ya, harus dientaskan ya Bunda ya. Betul. Kita gini Mbak, di tahun 2026 itu insya Allah nanti kita memberikan beasiswa kepada anak TK yang miskin dan pramiskin. Ya, artinya mereka semua itu kan punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan. Ya, termasuk mereka yang prasekolah ini. Baik, semoga bisa segera terlaksana Amin. ya Bunda Allahumma ya. amin. Dan pasti semoga ilmunya tadi bermanfaat semua, Amin. baik itu Amin. untuk anak-anak, untuk tenaga pendidik yang sudah disekolahkan Amin. tadi Bunda. Amin, amin. Nah Bunda, dari tadi kita ngobrol ada banyak buku di depan, di belakang, di siap. mana-mana ada banyak buku ya. Satu hal yang menarik ini, ada buku yang paling menarik ini, Stop Aku Tidak Suka, Stop I Don't Like That. Ini penulisnya Ibu Rini Indriani alias Bunda sendiri. Mungkin boleh dijelaskan Bunda, ini bukunya seputar apa sih, terus kenapa kok menulis buku ini? Oke, baik. Jadi salah satu
Kenapa anak itu kan harus mendapatkan kesempatan yang sama, bukan hanya secara akademik, dia mendapatkan pendidikan yang optimal, kesehatan yang optimal, kemudian bebas dari kekerasan ya. Dan itu sejak dini harus diterapkan kepada anak-anak. Mungkin sederhana, tidak diajarkan untuk bagaimana nanti dampak ketika dia berhubungan, gitu kan enggak ya? Iya. Hanya sederhana, tidak boleh disentuh bagian tubuhnya dia, Iya. yang tidak boleh disentuh. Iya. Itu bisa berupa lagu, berupa gerakan begitu, sehingga itu akan terpatri ke dalam pikiran mereka. Ketika ada, naudzubillah min dzalik, ketika ada orang lain, orang dewasa maupun anak-anak atau yang lebih tua dari dia atau yang sepantaran, sehingga dia diajarkan tidak menyentuh bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Itu kita ajarkan melalui dia gerakan, melalui dia nyanyi, yang akhirnya kan dia hafal lama ya, oh aku nggak boleh nih, dan dia kita ajarkan gimana, apa yang harus dilakukan nih ketika ada orang yang mungkin menyentuh bagian-bagian yang sensitif yang tidak boleh disentuh, dia berteriak kah, dia berbicara sama mamanya, atau dia lapor sama ibunya. Itu menjadi dasar saya membuat buku ini, sehingga saya pengenlah anak-anak itu, kita itu tidak sampai terjadi pelecehan-pelecehan atau kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Karena kan kalau berbicara dengan anak-anak itu berbeda ya, berbicara dengan anak SD, dengan anak SMP, dengan bahasa. Dan ini pasti dibantu sama mamahnya untuk bisa bercerita. Ya. Komunikasi lagi yang dibangun antara mamahnya sama anaknya, kemudian antara gurunya dengan anak-anaknya. Pasti mereka senang dengan gambar-gambarnya. Ya, betul. Dan tentunya isinya ya yang penting ya, bahwa apa yang saya ingin sampaikan di sini bisa tersampaikan kepada anak-anak, kepada orang tua. Tentunya juga isinya, kalau misalnya kita ngajarin anak-anak itu bahasanya tuh nggak boleh asal ceplos gitu ya. Karena anak-anak tuh ingat ya Bunda ya. Makanya saya titip sama mama-mama nih, kalau berbicara hati-hati. Iya betul. Apalagi untuk anak-anak usia Direkam PAUD, karena. sangat direkam. Sangat merekam. Yang baik itu akan langsung direkam, yang jelek itu juga akan langsung diucapkan sama dia gitu. Bundari ini kalau misalnya boleh tahu sudah berapa buku sih yang ditulis sama Bundari ini? Tadi kan programnya Surabaya banyak banget terkait dengan pendidikan anak usia dini. Kalau bukunya sendiri? Kita ada 3 ya, alhamdulillah. Sudah ada 3, ada yang menabung, kemudian ada stop aku tidak ini suka. Ini betul? Iya betul, Fafa belajar menabung. Fafa belajar menabung. Betul. Luar biasa, kok idenya Bunda ini ada aja ya. Ya, saya dibantu banyak pihak Mbak, bukan saya sendiri. Dan keberhasilan ini tentu faktor teman-teman stakeholder semuanya yang sangat mendukung. Iya, jadi yang patut diapresiasi adalah juga pemerintah Kota Surabaya ya. Siap. Dan pastinya orang tua dan tenaga pendidik yang juga mau belajar begitu. Dan juga Bunda PAUD Kecamatan Kelurahan Oh, ya Mbak, iya, sebagai pasti. kaki panjang saya yang luar biasa gerakan mereka. Begitu ada surat edaran mereka langsung bergerak, Yes, dan betul. Melalui mereka saya sangat terbantu Jadi sekali. menjembatani gitu ya Betul, antara karena saya nggak mungkin Mbak di 1.300 Iya. RW begitu ya. Saya punya hanya 2 tangan, 2 kaki, keterbatasan saya, sehingga dengan bantuan beliau-beliau itu luar biasa. menjadi jembatan Betul. untuk diteruskan ke setiap kecamatan kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Betul. Baik pemirsa, tentunya kita masih akan ada obrolan yang seru lagi setelah ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Teras Negeri Tempo. Baik pemirsa Setia Tempo, saat ini sudah masuk segmen 4 begitu ya. Mungkin boleh kita semua mendengar harapan dan juga pesan gitu yang ingin disampaikan oleh Bunda Rini. Oke, baik. Harapan saya semua program yang sudah kita rencanakan ini dapat terus berjalan dan berkelanjutan. Siapapun nanti yang menjadi pemimpinnya tetap bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan ya. Dan saya berharap bahwa anak-anak Kota Surabaya semua mendapat kesempatan yang sama untuk bisa sekolah, mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal, mendapatkan kesehatan yang layak, mendapatkan kesempatan untuk menjadi anak yang hebat gitu. Jadi semua siapapun anak-anak Kota Surabaya harus bisa mendapatkan pendidikan di Kota Surabaya. Tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah di Kota Surabaya. Mungkin untuk pesannya sendiri bagi untuk Bunda Rini, bagi guru, orang tua dan juga masyarakat, apa itu Bunda? Untuk para orang tua,
saya berpesan untuk tetap menjadi support system terbaik buat anak-anak. Jangan pernah lelah untuk mendampingi mereka menjadi anak-anak yang hebat dalam keadaan suka duka. Berikan support terbaik untuk mereka dan jangan pernah bosan untuk mendoakan mereka menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Insya Allah semoga apa yang sudah jenengan lakukan dibalas Allah dengan hal yang berlebih. Tetap semangat, tetap berdedikasi dan tetap bekerja dengan hati, insya Allah akan ada balasan yang sesuai dengan jenengan semuanya. Semangat untuk para mama-mama, jadi mama yang asik, mama yang hebat, dan mama yang keren buat anak-anak. Baik Bunda Rini, terima kasih. Tentunya Sama-sama. terima kasih setulus-tulusnya ya. Yang kita harapkan adalah semoga semua pihak itu bisa bekerja sama, baik itu tenaga pendidik, orang tua, pemerintah juga kita bisa saling berkolaborasi untuk membentuk anak-anak bisa menjadi generasi emas penerus bangsa, khususnya Betul. buat kota Surabaya Amin, begitu amin, ya. amin. Baik, terima kasih Bunda Rini. Sama-sama Mbak Nindi. Melalui kepedulian sehingga memberikan inovasi nyata, Bunda PAUD Surabaya menunjukkan bahwa membangun bangsa dimulai dari mendidik generasi sejak dini.